Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat YouTube yang saya hormati, pada video kali ini saya akan mengajak para sahabat YouTube untuk mengikuti perjalanan ziarah ke sebuah makam karomah, makamnya seorang penyebar agama Islam di daerah Jawa Barat, yaitu makamnya Sayyid Ali atau Raja Haryang Kancana yang berada di Nusa Gede Situlengkong, Kecamatan Panjalu, Kabupaten Ciamis. Dari desa saya ke tempat ziarah kurang lebih sekitar 30 menit perjalanan. Sengaja saya men-share video tentang ziarah ini, hitung-hitung kita refresh dari men-share video-video wiridan, atau mungkin di antara sahabat ada yang suka berziarah. Semoga dengan adanya video ini menjadi referensi tujuan ziarah para sahabat. Sahabat YouTube yang saya hormati, sambil menikmati indahnya alam pegunungan, insya Allah saya akan menyampaikan sejarah singkat daripada keramat Nusa Lengkong Panjalu yang dirangkum dari buku yang berjudul Sejarah Panjalu, disusun oleh Raden Haris Cakradinata, sarjana ekonomi, yang diterbitkan oleh Yayasan Boros Ngora. Sahabat YouTube yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan tentang sejarah keramat Nusa Lengkong Panjalu, untuk menambah faidah, saya akan menyampaikan dulu tentang hukumnya dan faedahnya ziarah. Diterangkan di dalam kitab Manahijul Imdad Syarah Irsadul Ibad di juz pertama halaman 359. I'lam, ketahuilah olehmu, anna ziyaratal kubur mustahabbatun, bahwa ziarah kubur itu hukumnya disunnatkan. Litadzkirati wal i'tibar, untuk mengingatkan kita akan akhirat dan kita mengambil intibar atau contoh. Wa ziyaratu kuburis sholihin mahbubatun, dan ziarah kuburan orang-orang soleh itu dicintai. Li ajli tabarruki, karena ngarah-arah ngalap berkah, wal i'tibari, dan mengalap i'tibar. Itu sedikit daripada keterangan tentang ziarah yang disampaikan di dalam kitab Manahijul Imdad. Sahabat YouTube, tentang sejarah keramat Nusa Lengkong Panjalu, dikisahkan dalam buku sejarah Panjalu bahwasanya ketika raja pertama kerajaan Panjalu yang bernama Prabu Cakradewa berazam ingin istirahat dari memimpin kerajaan, maka beliau menyuruh putranya yang bernama Raden Boros Ngora untuk mencari ilmu kesempurnaan hidup atau ilmu hakiki. Setelah mendapat titah dari ayahandanya, maka berangkatlah Raden Cakradewa mencari ilmu ke berbagai wilayah di dalam dan luar negeri. Akhirnya dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah beliau Raden Cakradewa ke negeri Mekah Al-Mukarramah, dan di sana beliau bertemu dengan Al-Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, menantu baginda Rasulullah SAW dan merupakan khalifah dari Khulafaur Rasyidin yang keempat. Beliau Raden Boros Ngora bertahun-tahun berguru kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Setelah merasa cukup ilmu yang dimiliki, ilmu tentang hukum-hukum Islam, maka Raden Boros Ngora berpamit izin kepada Imam Ali untuk pulang ke kerajaan Panjalu. Dan Imam Ali pun mengizinkannya, melihat Raden Boros Ngora sudah cukup dalam mengetahui atau mengkaji ilmu-ilmu agama Islam. Ketika mau berangkat pulang,
Imam Ali Kamajah memberikan 2 cenderamata kepada Raden Boros Ngora, yaitu berupa sebilah pedang yang bertuliskan la fata illa Ali wala saifa illa Zulfiqar. Juga sebuah cis atau tombak kecil, dan sekarang kedua pusaka tersebut ada di Museum Panjalu di satu tempat yang bernama Bumi Alit, Museum Bumi Alit. Di sana sampai sekarang kedua pusaka itu masih ada. Selain memberikan 2 cenderamata, Imam Ali pun mengganti nama Raden Boros Ngora dengan nama Haji Zul Iman. Jadi setelah mau pulang dari Makkah ke Panjalu, Raden Boros Ngora diganti namanya oleh Imam Ali menjadi nama Haji Zul Iman. Itu sahabat YouTube sedikit daripada sejarah kerajaan Panjalu. Sesampainya di Panjalu, Raden Boros Ngora diangkat oleh ayahnya, yaitu Raden Cakradewa, menjadi raja kedua di kerajaan Panjalu. Dan Syekh Zul Iman atau Raden Boros Ngora memimpin kerajaan Panjalu dengan arif dan bijaksana, penuh dengan keadilan. Setelah cukup lama memimpin kerajaan Panjalu, Raden Boros Ngora atau Syekh Zul Iman mengangkat putranya yang bernama Raden Haryang Kancana atau Said Ali untuk melanjutkan tahta kerajaan Panjalu, yang mana makom Said Ali atau Raden Haryang Kancana adalah makom keramat yang kita akan ziarahi pada ziarah kali ini. Diterangkan di dalam sejarah Panjalu bahwa di kepemimpinan Said Ali atau Raden Haryang Kancana, kerajaan Panjalu mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dalam urusan dunia, terutama sekali dalam urusan agama. Itu sedikit sejarah daripada kerajaan Panjalu di bawah kepemimpinan 2 raja Islam. Yang pertama Raden Sanghyang Boros Ngora atau Syekh Zul Iman, dan yang kedua putranya yang bernama Raden Haryang Kancana. Untuk lebih jelasnya tentang sejarah kerajaan Panjalu, maka bisa dilihat di dalam buku yang dijual belikan di tempat ziarah berjudul Sejarah Panjalu. Sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah sebentar lagi kita akan masuk ke wilayah ziarah. Sudah terlihat di pinggir-pinggir jalan ada toko-toko kecil yang menjual barang-barang souvenir khas daripada kota Panjalu. Ini adalah pintu gerbang tempat kita membeli karcis. Untuk saat ini per orang karcisnya Rp2.500, cukup murah sahabat YouTube. Sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah kita sudah sampai di tempat parkir mobil. Di sini adalah tempat parkir mobil-mobil kecil. Adapun untuk mobil bis di bagian atas sekitar 100 meter dari sini itu ada tempat mobil bis khusus. Alhamdulillah yang ziarah di Panjalu ini cukup banyak, terutama di bulan-bulan Mulud, bulan-bulan Dzulhijjah dan bulan-bulan Ashurul Hurum. Itu biasanya kata tukang parkir hampir mencapai 20 bis tiap hari. Kalau mobil kecil mungkin sampai 50-60 tiap harinya yang ziarah. Ini adalah dermaga sekitar Situ Lengkong Panjalu. Dapat kita lihat banyak sekali toko-toko yang menjual souvenir, menjual makanan-makanan yang disediakan untuk para peziarah.
Yang berziarah ke Nusa Lengkong Panjalu tidak hanya dari Jawa Barat saja, tetapi dari berbagai provinsi, baik dari Pulau Jawa bahkan dari luar Jawa pun sangat banyak yang berziarah ke sini. Dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sulawesi, dari Madura pun banyak yang ziarah ke makam Sunan Panjalu ini. Sahabat YouTube yang saya hormati, untuk sampai ke makamnya Sayyid Ali atau Raja Haryang Kancana, kita harus naik perahu, bisa rombongan atau kita mandiri. Untuk ongkos naik perahu saat ini satu perahu dihargai 250.000, bisa dinaiki oleh 30 orang. Ini adalah perjalanan menuju ke Nusa Gede atau Nusa Lengkong Panjalu. Kita naik perahu dulu sambil melihat keindahan alam. Sahabat YouTube yang saya hormati, ada satu keterangan di buku Sejarah Panjalu bahwa air ini, air Situ Lengkong ini adalah merupakan air barokah juga, dikarenakan ketika Raden Boros Ngora atau Syahidul Iman mau pulang ke kerajaan Panjalu dari Makkatul Mukarramah, beliau membawa air zam-zam dari Makkatul Mukarramah dan membawanya pun dengan satu siukan atau apa namanya itu, dengan satu gayung yang bernama gayung bombas. Gayung bombas itu gayung yang terbuat daripada bambu yang dianyam dan bawahnya bolong-bolong. Tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan satu karamah untuk orang-orang yang dicintai oleh Allah, air yang ada dalam gayung tersebut tidak tumpah walaupun penuh dengan bolong. Dari Makkah dibawa ke kerajaan Panjalu tanpa tumpah sedikit pun. Sesampainya di kerajaan Panjalu, lalu air zam-zam yang dibawa oleh Syahidul Iman tadi dikucurkan di air Nusa Lengkong Panjalu ini, sehingga mungkin dengan doanya para wali, dengan barokah air zam-zam, air ini mungkin ada barokahnya juga bagi yang mempercayai tentang barokah. Wallahu a'lam. Itu rahasia Allah. Sahabat YouTube yang saya hormati, ketika kita mau menuju ke Nusa Lengkong, biasanya para berziarah mengelilingi Nusa sambil melihat keindahan alam, keindahan pepohonan di sekitar Nusa Lengkong Panjalu. Sahabat YouTube yang saya hormati, ini saya sedang ada di dalam perahu bersama rombongan dari Jakarta. Kebetulan saya hanya dengan 2 orang santri, jadi tidak menyewa perahu sendiri, tapi ikut ke orang lain, ke rombongan dari Jakarta. Alhamdulillah, kita sudah sampai di dermaga menuju ke makamnya Sayyid Ali atau Prabu Haryang Kancana, makam keramat di Nusa Gede Panjalu.
Ini adalah pintu gerbang untuk naik ke makam Sayyid Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa al-Karim Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram ajma'in natlubu syafa'ah fid dini wa durrah wa li hadrati Sayyid Ali Prabu Haryang Kancana bin Syed Dzul Iman Raden Prabu Boros Ngora Nasrul Qalqamah. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana amin. Untuk sampai ke makam kita menaiki beberapa puluh anak tangga, dan di kiri kanan adalah merupakan hutan lindung yang sangat lebat dan sangat indah. Biasanya sini ada semacam hewan kelawar yang bergelantungan di atas pohon. Ini adalah area makam. Assalamualaikum daraqaumin mu'minin antum lana salafun wa inna insyaallah bikum lahiqun. Ji'nakum zairin wa ala maqamikum waqifin awda'na 'indakum syahadatan alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah mushola yang ada di sekitar makam. Bagi yang belum punya wudhu, sebagai adab berwudhu dulu di WC-nya WC masjid. Ini adalah kubah daripada makam Sayyid Ali. Ini adalah pintu masuk ke dalam kubah. Saya tidak bisa memvideo bagian dalamnya secara seluruhnya, mengingat banyak peziarah yang sedang ziarah takut mereka terganggu dengan video kita. Dan insya Allah saya pun akan ziarah dulu bersama rekan santri yang menyertai saya. Insya Allah saya mendoakan para sahabat-sahabat YouTube semoga mendapat ridho Allah, mendapat maghfirah Allah, dan mendapat kemuliaan dari Allah dunia dan akhirat. Bila kita tidak berjumpa di dunia, semoga kita pertemukan di akhirat dan ridho Allah dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat YouTube yang saya hormati, mohon maaf video yang sedang sahabat tonton dijeda dulu. Kebetulan ada sahabat-sahabat santri di pesantren Salafiyah Darussalam Santri Putra ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan doa kepada para sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid, juga kepada sahabat-sahabat YouTube yang sudah berinfak untuk pembangunan pondok pesantren Darussalam. Semoga kebaikan para sahabat sekalian mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala
dan doa dari para sahabat santri di sini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami santri putra Pondok Pesantren Darussalam mengaturkan terima kasih kepada sahabat-sahabat YouTube yang telah mendukung channel Majmu'atul Fawaid. Semoga semuanya bertambah keberkahan dan kemuliaan dunia akhirat. Juga kepada para donatur yang sudah menginfakkan sebagian hartanya untuk pembangunan dan pengembangan pesantren Darussalam, kami mengaturkan terima kasih. Terima jazakumullah khairan jazaa di dunia wal akhirah. Semoga Allah membalaskan balasan kita dunia akhirat. Semoga para sedekah jariahnya mengalir sampai hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Sahabat YouTube yang saya hormati, saat ini saya dan sahabat-sahabat santri di pesantren sedang membangun asrama baru untuk Pondok Putra 3 lantai. Untuk lantai pertama digunakan untuk tempat makan para santri dan ada kantin kecil yang menyediakan kebutuhan para santri. Lantai kedua digunakan untuk tempat mengaji dan ada kamar-kamar untuk para santri. Untuk lantai ketiga digunakan untuk kamar-kamar para santri dan tempat mujahadah. Alhamdulillah pembangunan sudah mencapai 70% dan walau belum sempurna sudah diisi oleh para santri, dipergunakan untuk mengaji dan sebagainya. Selain membangun pesantren putra, saya dan sahabat santri juga berazam untuk membangun masjid pesantren. Kebetulan selama ini saya dan sahabat santri ikut berjamaah di masjid milik masyarakat. Ini masjid kepunyaan masyarakat. Jadi saya dan sahabat santri berazam ingin membangun masjid milik pesantren. Semoga dengan dibangunnya masjid milik pesantren akan lebih sempurna di dalam kegiatan para santri. Sahabat YouTube yang saya hormati, alhamdulillah saat ini kebetulan ada tetangga pesantren yang ikhlas untuk menjual tanahnya asal dibuat untuk bangunan masjid. Katanya luas tanah kurang lebih 80 bata atau sekitar 1120 meter persegi, dan dia menginginkan satu batanya itu seharga 3,5 juta atau per meternya 250.000. Saya dan santri-santri berusaha sekuat mungkin, semaksimal mungkin lewat doa dan lewat usaha zahir agar bisa membeli tanah tersebut. Kebetulan dari tanah ini yang ada para santri di sana ke pesantren kurang lebih 30 meter jaraknya. Jadi sangat dekat dan sangat cocok untuk dibuat masjid pesantren. Untuk itu lewat video ini saya mohon doa dari para sahabat YouTube agar cita-cita saya dan sahabat santri untuk memiliki masjid pesantren cepat dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
Atau barangkali ada di antara sahabat yang mau bersedekah jariyah atau wakaf untuk pembelian tanah masjid, juga untuk pembangunannya, baik wakaf atau sedekah jariyah untuk diri sendiri, untuk ayah dan ibu, atau untuk orang-orang tercinta, maka insya Allah saya dan sahabat-sahabat santri siap untuk menjalankannya. Tak lupa saya dan sahabat santri mengaturkan jazakumullah ahsanal jaza. Semoga Allah membalas dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam, andaikan manusia mati, in qata'a amaluhu illa min salasin, maka pahalanya akan putus kecuali dari 3 sumber. Shadaqatin jariyatin, yang pertama sedekah jariyah, kata ulama itu wakaf. Aw ilmin yuntafa'u bih, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga aw waladin sholihin yad'ulah, putra soleh yang senantiasa mendoakan kedua orang tuanya. Itu adalah pahala yang tidak akan putus sampai orang tersebut meninggal dunia. Untuk memberikan infak, sedekah, boleh langsung datang ke pesantren supaya sambil silaturahmi, atau juga bisa dikirim ke rekening yang sudah ditimbulkan atau dikirimkan lewat video-video dengan atas nama Pondok Pesantren Darussalam. Saya dan rekan santri mengaturkan terima kasih. Jazakumullah ahsanal jaza fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube yang saya hormati, sampai di sini dulu perjumpaan kita di ziarah ke Sunan Panjalu. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.